maupun dari rescue brigadir dan disut kehutanan juga pemadaman. Kobaran api membakar bangunan rumah barak 8 pintu dekat sebuah tower telekomunikasi di Jalan Giobos, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Api cepat membesar dan menjalar dari bagian atap bangunan barak yang umumnya terbuat dari bahan kayu dan seng. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi sempat terkendala melakukan upaya pemadaman karena mobil damkar yang diterjunkan tidak dapat mendekati titik api lantaran akses jalan yang sempit. Setelah berjibaku selama setengah jam, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan tim damkar dibantu relawan dan warga setempat. Api asap membubul dari rumah yang nomor 1. Dugaan sementara korsleting listrik. Informasinya ada 8 pintu, tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Ya, dan sementara barang-barang yang milik penghuni ini sudah sempat dikeluarkan. Informasi yang diterima pihak kepolisian, asap disertai kobaran api muncul dari barak nomor 1 diduga akibat korsleting listrik. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Dan Saka Tatal akan mengambil sumpahnya. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal menjalani proses sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka belusukan membagikan buku dan susu di kawasan padat penduduk di Tangerang Selatan, Banten. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, hari ini mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal menjalani proses sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu Ibtu Rudiana tidak hadir di lokasi pengambilan sumpah pocong. Saka sudah dimandikan. Ayo Saka. Kemenyan sudah dinyalakan. Sebentar. Ayo mundur. Nah, kemenyan sudah dinyalakan. Tolong diberikan jalan. Saka sudah ada. Tolong diberikan jalan, Pak. Diberikan jalan kepada kami, Pak. Sebelah kanan, ke sebelah kanan, Leman. Nah, maju. Kabel. Nah, sudah lihat ini Saka. Saka yang sudah selesai dimandikan. Saka Tatal sudah selesai dimandikan. Dan Saka Tatal akan mengambil sumpahnya pada hari ini. Saka. Ini menjadi momen bersejarah dalam upaya penegakan hukum, di mana seorang mantan terpidana melakukan sumpah pocong atas dasar keyakinan dan kepercayaannya bahwa ia tidak meyakini bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang dituduhkan kepadanya. Ia melakukan upaya legal formal dan hari ini ia melakukan apa yang ia percaya. Dan kita harus hargain. Berikan jalan. Ada Saka Tatal di sini. Saka. Yakin Saka? Yakin Saka? Kamu yakin Saka? Benar, Mbak. Seperti apa yang dituduhkan tidak itu? Tidak seperti yang dituduhkan Saka. Saka yakin. Saka yakin. Tidak seperti yang dituduhkan. Dan ia ada dalam prosesi ini. Dikafani. Saya Abraham Silaban, saya hadir di sini dan menyaksikan detik-detik ini. Betapa detik-detik ini
Sungguh bagi saya adalah monumental. 15 tahun perjalanan karir saya sebagai seorang jurnalis. Saya tidak pernah melihat yang seperti ini. Betapa upaya pencarian keadilan terus dilakukan lewat upaya-upaya di dalam pengadilan legal formal. Dan hari ini saya juga melihat betapa seorang yang berupaya untuk membuktikan bahwa dirinya seperti yang tidak dituduhkan, seperti hukuman yang sudah dijalankan. Dia rela untuk melakukan ini semua. Dia rela untuk melakukan ini semua untuk membuktikan kepada publik yang ada di luar sana yang menyaksikan bahwa dia sesungguhnya tidak seperti yang dituduhkan. Anda lihat Kanjeng Kang Raden. Silakan Kang Raden. Nanti diajanin dulu. Kang azan siapa? Azan? Mama Edi? Azan? Semangat Saka. Yakin? Azan? Jangan dorong, Masuk jangan komat dorong. ya? Diam dulu, diam dulu, diam dulu. Diam. Diam ya. Diam dulu, diam dulu. Saya mau azan dulu. Harap tenang. Diam ya. Diam ya. Diam ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Langsung komat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Mundur dulu, mundur dulu. Mundur dulu. Biar enak. Dibacakannya. Saka ikutin saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saka ikutin apa yang diucapkan oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap yang telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Aibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin, baik di dunia
baik di dunia maupun di akhirat. ataupun di akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah. Sudah. Sekarang prosesinya sudah selesai dilakukan. Ya. Kamu anak hebat. Kamu anak hebat. Ya Allah, Bapak Kapolri. Dengan Saka. Orang apa? Ini orang mencari keadilan sampai begini. Mencari keadilan sampai begini, ya Allah. Upaya-upaya pengadilan sudah dilakukan. Tinggal apa yang dirasa sebagai keyakinan. Maka di Republik ini Mencari keadilan sampai begini. keadilan harus ditegakkan sekalipun langit dan bumi runtuh dan binasa. Ini luar biasa. Situ. Ayo mainin yuk. Kalau mau sekarang. Warga setempat pun antusias menyaksikan ritual sumpah pocong yang dijalani oleh Saka Tatal. Sebagian warga histeris dan meneriakan dukungan untuk Saka Tatal. Padepokan Agung Amparan Jati yang menjadi lokasi sumpah pocong penuh sesak oleh warga. Ini Saka. Oh, sorry. Saka. Pemirsa, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Ihsan Abdullah menyatakan tradisi sumpah pocong merupakan bentuk keputusasaan dalam memperoleh keadilan. Dalam hal ini, Saka Tatal yakin tidak bersalah hingga berani mengikuti tradisi sumpah pocong. Padahal sumpah pocong bukanlah ajaran dalam agama Islam. Ini kan sebetulnya bentuk keputusasaan ya dari masyarakat bagaimana menembus dinding-dinding keadilan yang sedemikian rupa sehingga masyarakat mendekati frustasi. Nah, ini saya kira penegakan carut marut penegakan hukum di Indonesia yang tentu saja menjadi perhatian kita semua bagaimana hukum bisa ditegakkan. Nah, bentuk lain dari cara memperoleh keadilan karena merasa tidak bersalah tetapi terus disangkakan, tentu ada banyak yang dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya adalah ya melakukan sumpah pocong ini. Padahal di dalam agama Islam tentu ya tidak ada yang namanya sumpah pocong. Tetapi di dalam sumpah pocong itu terkandung di dalamnya ada sumpah. Karena di lafaz-lafaz sumpah itu tadi disebutkan secara jelas lafaz kata-kata demi Allah ya dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan dalam hal ini Saka Tatal meyakini sepenuh jiwa, sepenuh hati bahwa dia tidak pernah merasa bersalah dan dia tidak bersalah sehingga dia berani melakukan hal ini. Nah, ini saya kira tradisi yang ada di Jawa ya, hampir dari Cirebon sampai Jawa Timur itu mereka yang dituduhkan melakukan sesuatu dan dia tidak merasa melakukan itu, ya kemudian dia mengambil positioning dengan sumpah pocong. Ini artinya menegaskan bahwa secara lahir batin diyakini betul bahwa yang bersangkutan tidak bersalah, tidak melakukan apa yang dituduhkan. Nah, ini tentu menjadi tanggung jawab penegak hukum. Bagaimana hukum bisa dijalankan dengan baik. Jangan sampai hukum kemudian ditinggal dan orang lebih memilih sumpah pocong. Nah, ini kan Pemirsa, pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati membantah bahwa sumpah pocong ini merupakan pelanggaran dalam agama Islam. Menurutnya, sumpah pocong merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Seperti yang kita ketahui pemirsa, hari ini Saka Tatal menjalani sumpah pocong demi meyakinkan publik bahwa ia tidak terlibat di kasus Vina. Namun Ibtu Rudiana tak hadir dalam sumpah pocong siang tadi. Pocong ini adalah kearifan lokal
yang sudah biasa kalau menemui jalan buntu di kampung-kampung ini ya dengan sebuah pocong. Makanya masyarakat juga sangat antusias sekali untuk menyaksikan sebuah pocong tersebut. Lain dengan halnya istilahnya sebuah jabatan atau istilahnya apapun yang di pengadilan kan nggak ada yang lihat. Tapi kalau sebuah pocong begini, masyarakat itu sangat antusias. Antusias? Iya, untuk melihat prosesi daripada sebuah pocong ini. Ya. Dampaknya sebetulnya saya ingin tanyakan. Dampaknya ini dampak negatif terutama. Ini akan sesegera mungkin kepada siapa yang berbohong dalam sumpah ini. Akan tetapi ada pun waktu apanya itu urusan daripada Allah. Pesan moral daripada saya tentang soal pocong ini, soal sebuah pocong ini, saya rasa barangkali yang namanya soal sebuah pocong ini kan tidak bisa dimain-main. Karena apa? Sumpahnya biasa, sebuah pocong biasa, tapi efek atau tulahnya yang sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kata saya, jangan main-mainlah dengan sebuah pocong ini. Kita menangkap ada keriuhan. Semoga ini nggak berarti apa-apa. Mungkin ada kehadiran seseorang. Ya, silakan dilanjutkan. Jadi begitu. Dan ada yang beranggapan kalau ini musyrik atau apa, ya silakan. Itu kepercayaan masing-masing. Dan kita pun nanti yang akan kita baca, nanti kalau prosesi akan kita iringi dengan bacaan Al-Ikhlas atau surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad itu. Jadi musyriknya dari mana? Tidak. Pemirsa, Saka Tatal hari ini menjalani sumpah pocong dan berani menerima azab jika dia berbohong. Dan berikut pernyataan langsung dari Saka Tatal. Apa yang ingin disampaikan Bung Farad setelah ini semua? Ketidakhadiran Rudiana dapat kita simpulkan bahwa dia takut konsekuensi daripada dampak daripada sumpah pocong. Karena ini adalah tantangan Rudiana, jadi dia yang nggak hadir berarti Rudiana main-main. Dan ini menjadi catatan bahwa apa yang dilakukan Saka Tatal bukan perjanjian antara Saka dengan Rudiana, tapi dengan Tuhan. Dan untuk masyarakat Cirebon, untuk hukum, untuk keadilan, untuk Mahkamah Agung Indonesia. Bisa diajak Saka ke sini, Bung Saka. Ada tadi memulainya sebelum dimulainya sumpah pocong. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada Saka sekarang? Saya sampaikan kepada Saka bahwa Saka, kamu sudah siap mental. Apa yang kamu lakukan satu hari ini ikatannya dengan Allah. Kamu berbohong, kamu kena azab dan laknat. Tapi kalau kamu benar, maka akan dibuka pintu rezeki, umur panjang dan sehat. Nah, disinilah kamu harus yakin bahwa kamu telah menjalani hukuman itu dan kamu siap. Kamu menjawab tantangan Rudiana nggak hadir hari ini. Apa perasaan kamu setelah sumpah pocong dari Saksian Indonesia? Ya, alhamdulillah lega. Jadi dari dulu Saka tuh sebenarnya kesel tuh, banyak orang yang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka tuh harus ngomong kayak gimana sih buat semua orang tuh percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Nggak ada cara lain selain sumpah pocong. Dan keluarga semua mendukung ya Saka? Keluarga alhamdulillah mendukung. Saya lihat ada kakak ada di belakangnya, kakaknya ya. Ada Bang Jaka sini. Jaga semua. Dipeluk adiknya. Apa yang mau disampaikan kepada adiknya? Apa yang mau disampaikan kepada adiknya? Ya tetap semangat, udah nggak bisa berkata-kata lagi, apalagi antusias masyarakat. Terima kasih banyak, supportnya luar biasa. Saya sampai nggak bisa berkata-kata lagi. Ini saya sendiri, saya yakin adik saya tidak bersalah, sama teman-teman saya yang 7 juga tidak bersalah. Supportnya luar biasa, tidak di luar dugaan. Makanya saya nggak bisa berkata-kata lagi lah pokoknya. Kakak ada yang mau disampaikan Kak? Ada yang mau disampaikan Kak? Ya, terima kasih untuk semuanya. Ini support yang luar biasa dan yang belum pernah kami dapatkan dulu. Makanya terima kasih. Apa yang mau disampaikan kepada kakakmu yang hari ini dan terus melakukan dukungan kepadamu Saka? Ya kalau dari Saka pribadi, Saka juga berterima kasih kepada keluarga Saka juga telah merestui bahwa Saka akan sumpah pocong. Keluarga Saka juga udah merestui bahwa nanti hari besok Jumat akan ada sumpah pocong Saka dan Rudiana. Kakak apa Kak? Yang mau disampaikan Kakak begitu riset. Ini perjuangan Saka, omongan Saka benar-benar dilakukan sesuai dengan omongannya. Dia buktikan terus perjuangannya. Jadi saya benar-benar ngerasa luar biasa adik saya.
Bung Harad, saya kok merasa terharu ini, Bung Harad. Iya. Kok saya melihat ini potret yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah Republik ini. Betapa kemudian proses hukum dilakukan, tapi bagi orang kecil, apapun harus dilakukan untuk buktikan kepada publik bahwa ia tidak seperti yang dituduhkan, Bung Harad. Anda menangis di ruang persidangan, tapi lepas dari itu banyak orang yang menangis juga di luar sana mengikuti proses ini. Mereka ini adalah orang susah, kuli bangunan, tidak punya motor, tapi dituduh geng motor. Dan mereka tidak bisa melawan, akhirnya mereka 8 tahun kemudian baru mengajukan peninjauan kembali. Itu pun masih diejek-ejek sama lawyer-lawyer yang saya anggap lawyer yang tidak punya hati nurani. Hari ini mereka ditantang untuk sumpah pocong, tapi ternyata Saka berani, Saka telah melakukan itu. Terima kasih, keluarga kalian orang baik semua, pasti ada kebaikan, masyarakat mendukung, alam mendukung. Tiba-tiba yang saya rasakan itu lagi panas, tiba-tiba dingin, kayak ada angin dingin gitu. Mudah-mudahan ini ada petunjuk alam bahwa kamu orang benar, kamu orang baik. Terima kasih. Untuk hukum, Pak Farhad Abbas, ini saya pikir Anda menjadi sorotan juga ketika Anda terus melakukan advokasi terhadap Saka dan keluarganya. Anda juga menangis di ruang persidangan, hari ini juga Anda menangis. Apa yang ingin Anda sampaikan, pesan hukum kepada Republik ini mengenai upaya pencarian keadilan yang pada prakteknya sulit untuk diperjuangkan? Ya, ayah saya hakim, adik saya hakim, semua hakim ya. Kami nggak pernah ngelihat kejadian kayak seperti ini. Sehingga itu menjadikan komentar kami hari-hari. Tapi setelah melihat kejadian ini, dengan segala kuat daya upaya kami, teman-teman membantu semua mendukungin. Salah satu pesan ibu saya, Farhad, 3 kali saya mendengarkan video kamu menangis, kami semua ikut menangis. Bayangkan kalau anak kita yang dizolimin seperti ini, apa yang akan terjadi? Kira-kira. Oleh karena itu, saya yakin perjuangan Saka ini bukan hanya perjuangan Saka, perjuangan Indonesia. Terima kasih buat Selis, terima kasih buat masyarakat Cirebon. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi orang yang dizolimin, orang yang dipenjara seumur hidup yang tidak melakukan kesalahannya. Semoga hakim, jaksa, polisi yang buta hati, buta nurani itu bisa dikasih hukuman dan tidak terulang lagi. Itu aja. Bagaimana ritual sumpah pocong dalam pandangan Islam? Kami akan membahas selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah di News Sore. Saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan atau pemerkosaan. Kembali di News Sore, pemirsa, hari ini terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani proses sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati. Sementara itu Ibtu Rudiana tidak terlihat di lokasi pengambilan sumpah pocong tersebut. Saka Tatal menjalani prosesi sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Desa Lurah, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sebelum diambil sumpahnya, Saka terlebih dahulu dimandikan oleh pihak Padepokan. Usai dimandikan, Saka langsung mengambil posisi tidur di atas kain kafan yang telah ditaburi bunga dan rempah-rempah yang lain. Terpidana kasus Vina ini kemudian dibimbing dalam bersumpah sambil mengenakan kain kafan putih. Sumpah pocong Saka Tatal juga disaksikan secara langsung oleh tim kuasa hukum, pihak keluarga, dan warga yang sangat antusias. Sementara itu, Ibtu Rudiana tidak terlihat di lokasi pengambilan sumpah pocong tersebut. Kamu anak hebat, kamu anak hebat. Ya Allah, Bapak Kapolri. Dan untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan pendakwah Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz, apa kabar? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sehat abangku, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Ustadz, sebenarnya dalam perspektif Islam itu seperti apa memposisikan sumpah pocong ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Berbicara tentang sumpah pocong, ini adalah bagian dari tradisi adat istiadat yang tidak lepas dari nilai-nilai klinik, nilai-nilai mistik ya. Tapi yang perlu kita pahami bersama bahwa kultur masyarakat Indonesia ini memadukan antara nilai-nilai budaya dengan agama. Nah, itulah kenapa nilai-nilai agama Islam bisa diterima di Indonesia, terutama di tanah Jawa, karena memang nilai-nilai Islam bahkan oleh para pendakwahnya, terutama para wali songo, dibawa dengan sangat bijak sehingga nilai-nilai agama bisa mengakomodir nilai-nilai budaya, atau ini biasa kita sebut dengan akulturasi antara nilai budaya dengan agama.
Yang perlu jadi catatan bersama bahwa dalam agama kita secara konteks agama bersumpah yang paling tinggi itu adalah mubahalah ya. Di mana biasanya untuk urusan-urusan yang tidak bisa dibuktikan secara logis, dibuktikan secara konkret, atau tidak ada bukti-bukti yang otentik, maka berlakulah sumpah mubahalah, di mana di situ ada saksi dan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saksi kan gitu. Nah sebenarnya sumpah pocong ini dalam agama kita konsepnya sama dengan mubahalah. Tapi karena ada akulturasi budaya yang sampai sekarang pun tidak ada literasi yang akurat, yang pasti, yang fix, berasal dari zaman kerajaan apa, itu yang tidak bisa dipastikan. Tapi yang pasti pada akhirnya yang melakukan sumpah pocong ini rata-rata memang orang muslim. Karena memang pocong itu adalah bagian dari ritual ketika ada jenazah yang ingin disemayamkan kan gitu. Pertama yang harus kita lihat dari sisi agama, dari kacamata niat. Kalau seandainya niat dengan dipocongkan seseorang atau digunakan kain kafan dan itu membuat dia ingat mati, ingat tidak boleh bohong, ingat berkata jujur apa adanya, sehingga dia betul-betul bersumpah karena Allah lillahi ta'ala, justru itu menjadi hal yang memang mediasi atau wasilah ketika ingin membuktikan satu hal yang tidak bisa dibuktikan secara otentik. Nah yang tidak boleh itu adalah ketika sumpah pocong ini yang dijadikan keyakinan itu karena pocongnya ya, atau karena baju pocongnya tadi. Artinya contoh, oh kalau nanti terjadi ini karena kain kafannya, karena dipocongkannya, nah itu yang nggak boleh. Tapi lebih baik dihindari. Kenapa? Karena dalam agama kita itu ada satu konsep namanya adalah sumpah mubahalah. Karena dari hadis baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Siapa yang bersumpah tanpa niat kepada Allah langsung, maka dia menjadi kufur atau musyrik. Gitu, Bang. Oke, Pak Ustadz, menarik ketika sebagian besar yang melakukan sumpah pocong ini justru adalah umat Islam. Bagaimana kemudian dengan keyakinan terhadap konsekuensi dari sumpah pocong tersebut? Misalnya, kalau terjadi sesuatu penyakit atau katakanlah terkena musibah begitu adalah konsekuensi dari sumpah pocong. Bagaimana hukumnya? Iya, makanya untuk sampai pada ritual mubahalah dalam agama kita itu tidak sembarangan ya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, misalnya ada Al-Quran di situ. Karena kalau sudah bersumpah atas Al-Quran, maka tidak ada lagi sumpah yang paling tinggi. Karena Al-Quran itu kitab suci, dan Allah yang langsung menjadi saksi. Jadi taruhannya adalah ketika dia benar, maka dia mendapatkan manfaat, dia mendapatkan maslahat, tapi ketika dia berbohong, dia mendapatkan mudarat. Dan itu teguran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan itu yang harus dipegang, bukan karena sumpah pocongnya ya. Tapi setiap manusia ini memang secara sejatinya dia harus berkata jujur ya, tidak hanya ketika disumpah. Artinya dalam keseharian kita punya sumpah yang disebut dengan wallahi, billahi, tallahi, wallahi, kan gitu ya. Itu sumpah-sumpah yang sebenarnya secara lisan tidak bisa disembarangkan tuh. Jangankan ketika bersumpah, ketika mengucapkan insya Allah yang artinya Allah berkehendak, kita harus mantap bahwa ada nilai kepasrahan yang cukup tinggi, kita sandarkan hanya kepada Allah. Artinya sumpah pocong ini hanya sekedar mediasi ya, hanya sekedar fasilitas. Substansinya bukan di situ. Substansinya adalah dengan dia dipakaikan seperti pocong, ada keterpanggilan untuk jujur. Ya kalau saya mati tidak dalam keadaan jujur suatu saat ya bagaimana gitu. Itu nilai-nilai psikologis yang harus ada ketika terjadi ritual sumpah pocong. Jangan sampai nanti lebih kepada syiriknya, lebih percaya kepada kain kafannya, kepada pocong-pocongannya, tapi tidak meyakinkan bahwa segala sesuatu pada akhirnya Allah yang mentakdirkan. Gitu Bang. Oke, artinya sebenarnya dalam perspektif Islam pun mubahalah ini bisa ya, yang penting ada rukun-rukunnya yang memang syarat-syarat yang harus dilakukan oleh yang bersumpah ini. Nah, mengapa kemudian
umat Islam khususnya di Indonesia ini tidak mempraktikkan mubahalah daripada sumpah pocong, padahal ya dalam rukunnya memang ini yang sesuai syariat. Baik, pertama mubahalah ini tentunya belum banyak difahami oleh masyarakat Indonesia ya, terutama kita yang ada di tanah Jawa. Orang itu lebih melirik pada hal-hal yang bersifat budaya, tradisi dan lain sebagainya. Dan dari sisi ketertarikan masyarakat, ini hal yang sangat-sangat menarik. Saya rasa untuk tayangan Sumpah Pocong sekarang juga ratingnya cukup tinggi ya. Karena masyarakat Indonesia tuh sangat suka dengan yang klinik, yang mistik. Nah akhirnya pendekatannya harus persuasif, harus secara budaya, tradisi, supaya keyakinan mereka lebih dapat. Karena di kita orang Indonesia ini harus ada sebuah media, sebuah alat yang menjadi sugesti bahwa sumpah itu betul-betul disaksikan langsung oleh Allah. Mubahalah ini sebenarnya bisa dilakukan oleh setiap muslim. Nah makanya seperti saya sampaikan di awal, lebih baik dihindari. Karena bagaimanapun itu hanya bagian dari tradisi. Dalam agama kita ada namanya sumpah yang paling tertinggi itu mubahalah. Tapi tidak berarti yang sumpah pocong itu langsung kufur dan musyrik, tidak, semua kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tinggal lurusin niatnya aja. Jangan sampai ketika terjadi sesuatu lebih percaya kepada sumpah pocongnya daripada kekuatan Allahnya. Inna syirka la zulmun azim. Jangan sampai justru sumpah pocong ini menggiring keyakinan jadi bergeser, lebih percaya pada kliniknya daripada kekuatan Allahnya. Gitu Bang. Oke. Itu yang paling penting diketahui oleh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Terima kasih Ustadz Zaki sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Sehat selalu Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menyatakan bahwa Saka Tatal mengalami masa muda yang menyedihkan karena tersandung kasus Vina. Dan berikut keterangan lengkap dari Titin Prialianti. Kenapa Anda begitu? Kenapa Anda begitu? Terharu, kenapa Anda begitu? Terisak, Bu? Saya yang hadir di 2016, saya yakin Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya nggak pernah melakukan pembunuhan. Nggak pernah melakukan. Saya meyakini itu kecelakaan. Bapak Kapolri ada anak kecil dulu 15 tahun. Sekarang sudah dewasa, dia umur 23 tahun. Dia mencari keadilan sampai segininya. Sampai sumpah pocong, dan saya yakin ke-7 terpidana juga sanggup sumpah pocong kalau diberi kesempatan. Saya yakin ya Allah sampai segininya, anak Indonesia sampai segininya nyari keadilan ya Allah. Saya masih ingat pertama kali bertemu dengan Anda. Dan saya melihat Anda bercerita kepada saya betapa sulitnya proses-proses yang sudah dilalui ketika waktu itu semuanya segalanya berlangsung tertutup. Iya. Anda pernah bayangkan sampai pada detik ini, sampai pada momen ini, memori PK sudah dilakukan. Tapi apa yang harus dilakukan hari ini adalah keyakinan bahwa Saka tidak melakukan apa yang dituduhkan melalui sumpah pocong. Pernah dibayangkan sampai pada sumpah pocong akhirnya? Enggak, saya nggak pernah nyangka. Saya pikir anak ini akan terus menyandang sebutan mantan narapidana. Saya nggak punya keyakinan sebelumnya. Saya mikir yang 7 orang itu bagaimana. Dia tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Saya punya keyakinan itu. Sekarang ada anak yang sampai melakukan sumpah pocong. Saya yakin yang 7 orang kalau diberi kesempatan akan yakin sama melakukan hal yang sama. Mereka siap melakukan itu? Saya yakin akan siap melakukannya karena saya yakin bukan mereka pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Saya yakin ini insidennya adalah kecelakaan. Dari 2016 saya meyakini itu, walaupun saya diketawain, tapi saya yakin. Dulu Anda diketawain, tapi yang jelas hari ini saya Abraham Silaban menjadi saksi mata betapa banyaknya dukungan kepada Anda dan Saka. Hari ini ribuan orang berkumpul di sini, dan saya pikir banyak orang juga menyaksikan ini. Banyak orang luar sana juga punya keraguan serupa, banyak orang juga punya keyakinan serupa dengan apa yang Anda perjuangkan hari ini. Apa yang ingin Anda sampaikan dengan masifnya warga yang ada di sini, datang dari luar kota, ada Majalengka, Kuningan, dan sebagainya, bahkan dari ibu kota Jakarta juga datang ke sini untuk menyaksikan momen bersejarah. Ya, terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Saya meyakini itu tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang dituduhkan dalam 2016. Walaupun sudah inkrah, tapi ini peradilan sesat. Ibu etik hakim yang waktu itu mengadili Saka Tatal. Anda begitu kencang berteriak, mana ada
bengkel buka jam 10. Anak ini sekarang berani sumpah pocong, Ibu. Apa yang terjadi kalau ini terjadi sama anak dan cucu Ibu? Ibu, saya waktu itu sudah berusaha meyakinkan Ibu, tapi Ibu tetap memvonis Sakatatal 8 tahun. Ya, upaya hukum terus dilanjutkan dan memori PK akan segera diputuskan. Dan itu akan terus Anda kawal. Iya. Saya mohon dukungan masyarakat Indonesia. Amin. Kami sudah melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan. Kita sudah menyodorkan banyak-banyak bukti. Kita sudah menyodorkan saksi-saksi di sidang PK. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka belusukan membagikan buku dan susu di kawasan padat penduduk di Tangerang Selatan, Banten. Ainus Sore segera kembali. Kembali di Ainus Sore, pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka belusukan ke kawasan padat penduduk di Tangerang Selatan, Banten. Belusukan ditemani bakal calon Wakil Wali Kota Tangsel, Marcel Widianto dan Raffi Ahmad. Dalam kegiatan ini Gibran bersama Marcel, Raffi Ahmad membagikan buku dan susu kepada anak-anak. Hari ini Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka belusukan dan menyapa masyarakat di kawasan padat penduduk di Pondok Aren dan Ciputat, Tangerang Selatan. Dalam kegiatan ini, Gibran bersama Marshal membagikan buku dan susu kepada anak-anak. Belusukan Gibran dalam rangka belanja masalah menjelang pemerintahannya, termasuk menampung aspirasi tentang uji coba makan siang gratis. Ada yang pakai dana bos yang kemarin ya, itu kan inisiatif dari Pak PJ Wali Kota. Ada yang menggunakan CSR. Berarti tiap daerah beda? Ini uji coba, saya belum dilantik. Nah, yang namanya uji coba kan boleh. Kita uji cobakan dulu dan sekaligus menerima masukan dari semua orang. Dalam belusukan kali ini Gibran ditemani oleh Raffi Ahmad dan Marcel Widianto, komika yang digadang-gadang akan mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Tangerang. Dari Tangerang Selatan, Giselia Durrahma, Irian Syah Wahyudi, Ainus melaporkan. Istri Ridwan Kamil, Atalia Praratia, masuk bursa kandidat pendamping Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Meski belum ada kepastian Atalia, namun dipastikan Bacawagup Jawa Barat, Koalisi Indonesia Maju dari Golkar. Dalam salah satu survei, kepopuleran calon gubernur Jawa Barat Atalia Praratia menduduki peringkat kelima. Atalia Prataya atau istri mantan Gubernur Jawa Barat berpotensi maju dalam Pilkada Jabar. Atalia atau yang dikenal Bu Cinta menjadi salah satu kandidat pendamping Deddy Mulyadi di Jabar. Ya kan kader kita banyak, ada Ibu Atalia, ada Pak Ade Ginanjar, ada Pak Dadang Nasir, ada Pak Aceh Hasan Sazili yang kedua DPD Partai Golkar, ada Pak Iswara, ya, ada banyak. Jadi kader Golkar alhamdulillah banyak, nanti tinggal kita bicarakan dan nanti kita sampaikan ke Pak Deddy Mulyadi. Bu Cinta sendiri cukup dikenal masyarakat Jawa Barat. Bahkan dalam salah satu survei calon gubernur Jawa Barat, Bu Cinta menduduki peringkat kelima. Sementara posisi teratas ditempati suaminya Ridwan Kamil. Tim Liputan Ainus melaporkan. Batal maju dalam Pilgub Jawa Barat, Bima Arya mundur dari kontestasi Pilkada. Deddy Mulyadi pun menjadi calon terkuat dalam Pilkada di Jawa Barat. Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya pamit dari kontestasi Pilkada tahun ini. Keputusan ini diambil setelah Koalisi Indonesia Maju memutuskan mendukung Deddy Mulyadi sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat. Tapi manakala partai meminta untuk tidak melanjutkan, maka saya akan sa'mina wa ta'na. Saya akan dengar, saya akan ikuti dan taati keputusan dari pimpinan partai. Karena itu saya sampaikan pada saat ini bahwa insya Allah saya mendukung penuh keputusan dari pimpinan Partai Amanat Nasional untuk berada dalam barisan Koalisi Indonesia Maju, mendukung penuh pencalonan Kang Deddy Mulyadi. Dengan mundurnya Bima Arya, kontestasi Pilgub Jawa Barat menyisakan 2 calon.
Nama mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi disebut-sebut menjadi kandidat kuat di Pilgub Jabar 2024. Selain nama Deddy, sosok Ilham Akbar Habibie, putra pertama Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, diperkirakan akan menjadi kuda hitam. Kini jelang pendaftaran, mesin politik partai sudah mulai dipanaskan. Kursi nomor 1 Bumi Pasundan jadi rebutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Banyaknya partai yang mendekati koalisi Indonesia Maju membuat wacana melawan kota kosong menguat. Koalisi Indonesia Maju dipastikan akan mengusung Kang Emil dalam gelaran Pilkada Jakarta mendatang. Ridwan Kamil diprediksi maju sebagai calon tunggal. Peluang Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta semakin lebar. Koalisi Indonesia Maju dipastikan akan mengusung Kang Emil dalam gelaran Pilkada Jakarta mendatang. Namun RK berpeluang menjadi calon tunggal dan akan melawan kota kosong. Isu adanya skenario kota kosong pun menyeruak. Partai Golkar sebagai salah satu anggota Koalisi Indonesia Maju membantahnya. Jadi nggak ada niat sedikit pun kami mau ada pretensi membuat kota kosong, apalagi menjegal lawan-lawan tertentu. Kami hanya mengurusi diri kami aja, mengurusi partai kami. Kami punya calon namanya Ridwan Kamil. Kami membutuhkan dukungan partai politik lain untuk mengusung Ridwan Kamil ini. Sejumlah konsekuensi pun akan didapatkan oleh RK bila akhirnya akan melawan kota kosong. Tetapi memang dalam konteks demokrasi ya kurang sehat ya. Karena apa? Karena kota kosong apa? Tidak bisa berkampanye, tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa melakukan pembelaan, tidak punya visi misi, tidak punya program, tidak bisa berjanji. Oleh karena itu ya sejatinya ya kalau mau bagus kualitas demokrasinya ya harus ada kompetisi yang sehat di pilkada, artinya harus ada lawan tanding. Kontestasi Pilkada DKI Jakarta masih dirajai oleh 3 tokoh utama. Anies Baswedan masih menjadi calon terkuat di gelaran Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bila nanti akhirnya Anies batal masuk dalam Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil akan melawan kota kosong. Lantas bagaimana mekanisme Pilkada dengan calon tunggal? Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Bila nantinya calon yang ada melawan kota kosong, maka untuk memenangkannya ia harus mendapatkan lebih dari 50% suara. Sementara bila yang menang kota kosong, maka pemilihan ulang akan dilakukan pada periode berikutnya. Sementara posisi Gubernur Jakarta akan diisi oleh pejabat sementara. Kemudian pemirsa, di Jakarta, Ridwan Kamil menjadi satu-satunya calon yang memiliki cukup kursi. RK diusung oleh Koalisi Indonesia Maju dengan perolehan 50 kursi. Ya, ini agak menarik soal kota kosong, namun beberapa pengamat politik mengatakan jika skenario calon tunggal ini terjadi di Jakarta, maka menunjukkan demokrasi yang tidak sehat. Karena esensi pilkada adalah kompetensi atau kompetisi, sehingga apabila Jakarta tidak menyajikan kompetisi atau hanya calon tunggal saja, maka dinilai tidak menunjukkan demokrasi yang sehat dan baik. Tapi ini masih belum tentu terjadi karena kondisi politik juga terus dinamis jelang pendaftaran calon gubernur Jakarta pada 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang. Sementara itu pemirsa, putra sulung B.J. Habibie, Ilham Habibie, memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Ilham digadang-gadang akan ikut berkontestasi di Pilkada Jawa Barat tahun ini. Lalu apa alasan ia maju di Pilkada Jawa Barat? Berikut pernyataan selengkapnya. 28 tahun. 28 tahun, baru sekarang memutuskan ke politik. Dan kenapa di pemilihan gubernur? Tepatnya lagi di Jawa Barat, Kang Ilham. Itu ada dua alasan. Pertama, alasan pribadi. Saya memang begitu saya pulang dari luar negeri ke Indonesia, saya pulang ke Bandung. Saya lama tinggal di situ, bekerja di situ, pernah ngajar di situ, ada anak saya yang lahir di situ, kita punya rumah di situ, saya punya sanak saudara di situ, orang tua saya dua-duanya pernah masa remajanya di Bandung, mereka berkenalan di situ, menikah di situ. Saya ada perusahaan di situ, jadi ya bagaimana ya, saya ada nilai-nilai sentimental sendiri ya, emotional attachment ya, saya punya hubungan emosional, punya kedekatan dengan Jawa Barat dan Bandung gitu ya.
Yang kedua yang saya sebut di sini adalah Jawa Barat itu punya peranan khusus dalam rencana kita menjadi negara maju atau Indonesia emas. Jadi kita kan sudah lihat apa kita mendapatkan medali emas. Perlu saya sebut juga kita insya Allah menjadi Indonesia emas. Jadi kita ini dan selamat ya kepada Pak Frederick. Wah, saya benar-benar terharu sekali, luar biasa. Tapi itu memang kita bisa lihat ya bahwa kita bisa berprestasi. Kita bisa lebih dari kita ini bisa ya, berprestasi kelas dunia asal dikasih kesempatan, asal kita mempersiapkan diri dan kita gigih dan kita memang didukung oleh semua orang, itu bisa kita kelas dunia. Dan begitu pun juga dengan kita menjadi negara emas, negara maju, kita bisa. Buktinya misalnya tahun 95 kita pernah melihat adanya penambangan perdana dari pesawat N220 di Bandung, Jawa Barat juga. Itu sudah hampir 30 tahun yang lalu. Tapi membuktikan bahwasannya kita sebagai bangsa bisa membuat pesawat dan bisa terbang dan bisa... Pemirsa, rumah barak di Jalan Giobos, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah hangus terbakar. Akses jalan sempit membuat tim damkar terkendala melakukan pemadaman. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kota maupun dari Rescue Brigadir dan Disub Kehutanan juga pemadaman. Kobaran api membakar bangunan rumah barak 8 pintu dekat sebuah tower telekomunikasi di Jalan Giobos, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Api cepat membesar dan menjalar dari bagian atap bangunan barak yang umumnya terbuat dari bahan kayu dan seng. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi sempat terkendala melakukan upaya pemadaman karena mobil damkar yang diterjunkan tidak dapat mendekati titik api lantaran akses jalan yang sempit. Setelah berjibaku selama setengah jam, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan tim damkar dibantu relawan dan warga setempat. Asap membubul dari rumah yang nomor 1. Dugaan sementara korsleting listrik. Informasinya ada 8 pintu, tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Dan sementara barang-barang yang milik penghuni ini sudah sempat dikeluarkan. Informasi yang diterima pihak kepolisian, asap disertai kobaran api muncul dari barak nomor 1 diduga akibat korsleting listrik. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemilik daycare di Pekanbaru Riau yang menganiaya anak berusia 4 tahun ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan polisi, korban diikat di kursi makan dengan lakban dan tidak diberi makan. Korban penganiayaan di tempat penitipan anak atau daycare di Pekanbaru Riau mengalami trauma. Bocah berusia 4 tahun ini selalu ketakutan saat mendengar seseorang berbicara keras. Menurut orang tua korban, anaknya telah 7 bulan dititipkan ke daycare lantaran mengidap ADHD atau hiperaktif dan keterlambatan bicara. Dalam video yang viral di media sosial, korban diikat di kursi makan dan dianiaya oleh pemilik daycare. Pelaku juga menutup mulut korban dengan lakban dan tidak memberinya makan. Kasus ini terungkap setelah aksi penganiayaan direkam diam-diam oleh pengasuh daycare lainnya. Kita sudah menetapkan satu orang tersangka, yaitu pemilik dari yayasan daycare tersebut. Kemudian untuk pengembangan lainnya, apakah ada indikasi untuk pengembangan lainnya, saat ini kita fokus untuk pemeriksaan tersangka yang pemiliknya ini. Berdasarkan video juga ada karyawannya, kita akan melihat apakah inisiatif sendiri atau diperintahkan oleh pemilik yayasan. Ya, kalau motif awalnya Mbak, itu diduga bahwa dari yayasan, pemilik yayasan ini, daycare ini, kemudian dari pekerjanya tidak mau repot, makanya diikat dengan lakban kedua kaki anak tersebut, kemudian tidak mau juga anak tersebut berkeliaran sampai ke kamar mandi atau keluar dari tempat daycare tersebut.
Katanya sampai nggak dikasih makan juga ya Pak? Ya, dari hasil pemeriksaan awal kita dapatkan untuk tidak diberikan makan. Namun dari pemeriksaan saksi lainnya, termasuk 3 orang karyawan yang dulu pernah bekerja di sana. Kini pemilik daycare WF telah berstatus tersangka. Adapun early step daycare milik tersangka tidak berizin. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli bekerja sama dengan One Sight Essilor Luxottica Foundation dan Universitas Terbuka menggelar seminar dan pemeriksaan mata kepada lebih dari 500 siswa-siswi SD negeri di Tangerang Selatan, Banten. Pelajar yang mengalami gangguan mata juga diberikan kacamata secara gratis. Bahaya paparan cahaya dari berbagai macam gawai banyak memakan korban anak usia dini. Penggunaannya harus dibatasi, jika tidak akan mengganggu penglihatan anak. Seperti yang dialami Ikhwan, di usianya yang masih duduk di bangku sekolah dasar, matanya mengalami gangguan akibat paparan sinar gadget yang sering digunakannya. Setelah mendapat edukasi pentingnya menjaga mata dan diperiksa kesehatan matanya, Ikhwan dan murid-murid dari 7 SD negeri di sekitar Tangerang Selatan diberikan kacamata gratis oleh MNC Peduli yang bekerja sama dengan One Sight Essilor Luxottica Foundation dan Universitas Terbuka. Ya, aku senang banget hari ini diundang ke Universitas Terbuka untuk cek mata. Setelah aku diperiksa mata, ternyata aku silinder. Untuk menyumbang dengan kacamata gratis dan juga dengan tim dari Essilor Luxottica One Sight untuk melakukan pemeriksaan mata untuk mendeteksi terutama kelainan refraksi atau gangguan penglihatan. Kerjasama MNC Peduli bersama One Sight Essilor Luxottica Foundation dan Universitas Terbuka ini menjadi bentuk kepedulian dalam membantu para pelajar menjaga kesehatan mata dan menunjang proses belajar mengajar. Kita memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di tanah air, termasuk juga mempersiapkan anak-anak generasi muda agar dipastikan mereka bisa belajar secara optimal. Nah, mudah-mudahan dengan sinergi bersama Essilor dan Universitas Terbuka, ya kita berharap dapat memberikan kontribusi untuk generasi kita, generasi penerus bangsa. Pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis ini digelar sebagai bentuk kepedulian untuk membantu memelihara kesehatan mata anak-anak usia dini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Pemirsa, News Sore selanjutnya akan dilanjutkan bersama rekan saya Fani Imaniar. Selamat malam Fani, setelah ini ada informasi apa? Selamat malam Davi, nanti kita punya informasi terkait dengan jelang upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 membuat pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut. iNews Sore segera kembali dengan informasi selengkapnya. Kembali lagi pemirsa di iNews Sore, kali ini bersama saya Fani Imaniar. Pemirsa, pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut, terutama di kawasan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Pasalnya, Presiden Joko Widodo akan menggelar upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Infrastruktur pembangunan membuat mobilitas tinggi arus kendaraan pengangkut material proyek pembangunan di IKN. Jelang upacara HUT ke-79 Republik Indonesia, bangunan kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Pasir, Kalimantan Timur telah selesai dibangun. Pembangunan infrastruktur lain di Istana Negara IKN pun terus dikebut berdasarkan data Kementerian PUPR per 7 Agustus 2024. Progres pembangunan lapangan upacara mencapai 90,6%. Istana Garuda sudah mencapai 92,3%.
Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung mencapai 95%, Kementerian Sekretariat Negara mencapai 86,6%. Kementerian Koordinator 1 mencapai 85,1%, Kementerian Koordinator 2 mencapai 49,2%. Kementerian Koordinator 3 telah mencapai 88,4%, Kementerian Koordinator 4 mencapai 91,8%, dan Sumbu Kebangsaan tahap 1 atau Plaza Seremoni sudah mencapai 100%. Sementara pembangunan perumahan yang ada di IKN terdiri dari Rusun Pas Pampres yang terdiri dari 9 tower sudah mencapai 61,2%. Rusun BIN dan Polri terdiri dari 7 tower mencapai 79,8%. Rusun ASN 1 sebanyak 9 tower mencapai 69,2%. Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower sebesar 56,9%. Rusun ASN 3 6 tower progresnya 61%, dan Rusun ASN 4 dengan 8 tower telah mencapai 78,8%. Sedangkan untuk infrastruktur dasar air baku dan air minum telah diberdirikan reservoir induk, instalasi pengolahan air, intake sepaku, dan bendungan sepaku Semoy. Dikebutnya infrastruktur pembangunan membuat mobilitas tinggi arus kendaraan pengangkut material proyek pembangunan IKN yang menyebabkan kemacetan. Selain macet, permasalahan lain yang terjadi yakni kondisi jalan berdebu dan semakin parah jika kawasan IKN hujan. Praktis, badan jalan berlumpur. Di tiap rute yang akan kita lewati nanti akan kita pasang anggota, anggota terutama di pertigaan-pertigaan, dengan harapan ataupun maksud apabila ada permasalahan kemacetan, anggota ini bisa langsung mengurai. Sementara itu, guna memastikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang, Direktorat Lalu Lintas Polda Kaltim mempersiapkan rekayasa jalan. Dari Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaksanakan operasi modifikasi cuaca guna mendukung percepatan pembangunan IKN, terlebih menjelang upacara kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami sudah terhubung dengan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto. Selamat malam Pak Seto, saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam Mbak Fani. Baik, Pak Seto, terkait dengan modifikasi cuaca jelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang akan digelar di IKN tanggal 17 Agustus 2024 ini, apakah juga akan dilakukan besok atau mungkin sempat diuji cobakan besok tanggal 10, Pak? Maaf, yang apanya? Teknologi ya, operasi teknologi modifikasi cuaca ini, apakah akan dilaksanakan tepat tanggal 17 Agustus saja atau mungkin ada uji cobanya besok 10, karena mengingat besok kan juga acaranya besar, kirap bendera pusaka? Enggak Mbak, jadi teknologi ini ya para pemirsa sudah kita lakukan sejak lama gitu ya. Sejak awal Juli sudah kita lakukan operasi modifikasi cuaca gitu. Mekanismenya seperti apa Pak? Seperti teknologi atau teknologi modifikasi cuaca yang pernah dilakukan di Jakarta kah? Ya kira-kira kalau teknologi ini kan ada yang bisa menambah hujan, bisa mengurangi hujan dan sebagainya. Dalam hal di Kalimantan Timur ini, ya karena Kalimantan Timur itu sepanjang tahun ada hujan, Pak. Ya tidak sama dengan di wilayah Jawa, misalnya musim kemaraunya panjang, jarang hujan, musim hujannya juga hujannya banyak gitu. Kalau di Kalimantan Timur ini, terutama yang dekat IKN itu sepanjang tahun hujannya lumayan, gitu ya. Sehingga ancaman curah hujan tinggi, ancaman banjir dan sebagainya itu sangat mungkin terjadi. Nah, khusus untuk IKN tentu ini menghambat pembangunan infrastruktur. Oleh karenanya kita melakukan operasi ini ya menggunakan pesawat terbang, kemudian menggunakan bahan-bahan semai. Jadi kalau ada awan-awan yang mau masuk ke wilayah daratan, ya itu kita hujankan di lautan, ya sehingga daratan di Kalimantan Timur, khususnya di IKN ini akan berkurang hujannya, gitu ya. Kalau kita lihat di gambar itu kan prediksinya yang hijau itu awan-awan semua itu prediksinya itu.
ya, sangat banyak setiap hari, potensinya besar. Ya, ini kalau kita tidak lakukan upaya-upaya modifikasi cuaca itu tentu berpotensi curah hujan tinggi terjadi di wilayah Kalimantan Timur dan khususnya di IKN. Ada kesulitan tersendiri Pak, mengingat kalau tadi kata Pak Seto curah hujan di Kalimantan Timur berbeda tentunya dengan Jakarta, kemudian mungkin apakah ada penambahan personel atau teknologi terbaru tercanggih dengan operasi modifikasi cuaca atau OMC ini? Iya, ini kami karena di sini juga hujan itu terjadi bisa pagi, siang, malam, dini hari, subuh, dan seterusnya, itu sangat mungkin terjadi. Maka kita melakukan operasi modifikasi cuaca 24 jam non-stop. Ini adalah operasi yang kita laksanakan pertama kali di Indonesia, bahkan mungkin di dunia juga pertama kali kalau kita lakukan 24 jam non-stop. Kemudian jangka waktunya juga berhari-hari, berminggu-minggu ini. Jadi ini memang baru pertama kali kita lakukan yang operasi seperti ini. Oke, tingkat keberhasilannya diprediksi mencapai berapa persen, Pak Seto? Di awal-awal ketika kita masih operasi hanya siang hari, pesawatnya hanya satu gitu, di angka 60-70% keberhasilan kita ya. Terus kemudian kita semakin memahami mekanisme pertumbuhan awan dan hujan di wilayah IKN. Itu akhirnya kita tambah menjadi 3 pesawat dan kita lakukan 24 jam, itu keberhasilannya di atas 90%. Oke, ada berapa pesawat Pak yang akan diterbangkan dalam operasi ini? Ada 3 pesawat Mbak, jadi bahkan 2 posko kita gunakan ya. 1 pesawat ada di posko Bandara Sepinggan Balikpapan, dan 2 pesawat yang beroperasi 24 jam itu dari posko di Bandara APT Pranoto di Samarinda. Oke, ada yang perlu masyarakat juga bisa bantu lakukan atau ada imbauan tersendiri Pak dari BMKG setempat kepada masyarakat yang ya utamanya yang mereka yang berada di sekitar lokasi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di IKN Kalimantan Timur? Ya, kepada masyarakat mohon dimengerti bahwa kita sedang melakukan operasi modifikasi cuaca, itu tujuannya untuk kebaikan bersama, gitu ya. Teknologi ini, operasi ini sudah sering digunakan untuk acara-acara kenegaraan juga, ya. Nah, tentu harapannya memang daerah yang kita tuju yang akan melaksanakan upacara-upacara kenegaraan, acara kenegaraan itu tidak terjadi hujan. Ya, dan kita harapkan bisa hujannya di laut gitu ya. Tetapi jika memang masih ada daerah-daerah yang membutuhkan hujan, bisa saja ya jika memungkinkan kondisinya kita akan jatuhkan juga di daerah-daerah yang masih membutuhkan air hujan. Oke, Pak, terakhir Pak Seto mungkin jadi penasaran, anggarannya berapa besar Pak untuk teknologi terbaru yang akan dilakukan ini? Ya, kami ini kan melaksanakan saja Mbak, ya. BMKG itu ada kedeputian baru namanya Deputi Modifikasi Cuaca, belum punya anggaran, ya. Jadi kami yang melaksanakan karena kita punya teknologinya, kita punya SDM-nya gitu ya. Ini tentu para pihak yang merupakan ekosistem dari modifikasi cuaca ini bergotong royong bersama-sama mengusahakan agar kegiatan ini, operasi ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang baik untuk kebaikan kita semua. Amin, kita harapkan seperti itu Pak, sukses operasinya, operasi modifikasi cuaca atau OMC-nya, hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN dan juga nanti ada di Jakarta, semuanya sukses, lancar, dan aman. Terima kasih Pak Seto atas waktunya dalam Adi Sore malam hari ini, sampai jumpa, selamat malam. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menanggapi anggaran peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang membengkak. Menurutnya, upacara 17 Agustus yang digelar di 2 lokasi, yakni Jakarta dan IKN, membutuhkan anggaran lebih besar. Dulu hanya di satu tempat, ini karena ada transisi sehingga menjadi di 2 tempat. Tapi kan bukan lompatan, jangan, saya kira anggaran biasa, wajar, dan juga anggarannya di Kementerian Sektor.
Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sudah menerima undangan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di IKN Kalimantan Timur. Namun Megawati belum dapat memastikan tentang kehadirannya di IKN. Undangan dikirim langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. PDIP menghormati undangan yang diberikan karena upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia merupakan peristiwa penting. Namun Sekjen PDIP Hasto Kristianto belum dapat memastikan kehadiran Megawati di IKN Kalimantan Timur. Ya, undangan sudah diterima, bahkan diserahkan oleh Mas Pramono Anung dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Sehingga undangan sudah diterima dan kemudian ditimbang-timbang karena 17 Agustus ini kan merupakan suatu peristiwa yang maha penting, yang mengandung nilai-nilai patriotisme yang begitu besar, hasrat untuk mewujudkan kemerdekaan yang sejati-jatinya, sehingga Ibu Mega telah menerima undangan tersebut dan nanti akan, ya tentu saja akan diharapkan namanya undangan kan untuk dapat memenuhi undangan, tetapi kita juga melihat situasionalnya. Karena Ibu Mega saat ini concern terhadap persiapan untuk Paskibraka yang akan dikirim ke IKN dan semua telah dipersiapkan dengan detail ya tentang kehadiran dari Ibu Megawati Soekarno Putri dengan undangan tersebut tentu suatu kehormatan sebagai Presiden kelima, tetapi nanti itu akan disampaikan pada waktu yang tepat. Persiapan jelang kirap bendera merah putih untuk perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia digelar di Monumen Nasional Jakarta. Kirap bendera akan dimulai dari Monas ke Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum diterbangkan ke IKN Nusantara. Gladi kotor dan gladi bersih kirap bendera merah putih dan teks proklamasi perayaan 17 Agustus dari Jakarta ke IKN digelar di Monumen Nasional Jakarta. Rencananya, upacara perayaan kemerdekaan Indonesia untuk pertama kalinya akan digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Cawan Monas menjadi awal prosesi penyerahan bendera dari ajudan wakil presiden kepada Purna Paskibraka. Selanjutnya, bendera akan dibawa menggunakan mobil rantis maung beserta iring-iringan dari Paskibra DKI Jakarta, pasukan detasemen kavaleri berkuda, Kasetpres, Setminpres, dan pihak terkait. Sementara rute iring-iringan dimulai dari Monas menuju Jalan MH Tamrin, Jalan Gatot Subroto, Cawang, dan Bandara Halim Perdana Kusuma hingga diterbangkan ke Ibu Kota Nusantara. Dan ini adalah kali pertama prosesi kirap bendera merah putih dan fotokopi, artinya kirap dan teks proklamasi itu dibawa ke IKN. Ini adalah rangkaian dari bagian dari 17 Agustus merayakan detik-detik proklamasi, dan tumnya adalah tata upacara militer itu adalah di Kalimantan, di IKN. Maka prosesi tadi yang saya sampaikan, bendera merah putih dan duplikat merah putih dan duplikat proklamasi itu harus dibawa ke IKN. Mohon izin jelaskan untuk kesiapan prosesi ini dimulai hari ini kita melaksanakan latihan gladi kotor maupun gladi bersih dalam rangka kirap bendera merah putih dan naskah teks proklamasi dari Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara. Nah, nanti pelaksanaan tanggal 10 Agustus 2024 kita laksanakan dari Jakarta menuju ke IKN tersebut. Demikian. Bendera merah putih dan teks proklamasi akan tiba di IKN di hari yang sama, yakni pada 10 Agustus 2024 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sementara pada 17 Agustus akan diserahkan oleh Presiden kepada Paskibra IKN Nusantara untuk dikibarkan. Dari Jakarta, Camar Haenda, Aristiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, keluarga mengaku bangga Rizky Juniansyah berhasil meraih medali emas di ajang Olimpiade Paris 2024. Sesaat lagi informasinya akan kami hadirkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sore. Dalam Olimpiade Paris 2024 pemirsa, Indonesia menyumbang emas kedua. Usai atlet angkat besi Rizky Juniansyah meraih medali di nomor 73 kg, Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat langsung di media sosial pribadinya. Presiden mengaku bangga Rizky Juniansyah berhasil meraih medali emas di ajang Olimpiade Paris 2024. Keberhasilan ini tidak instan karena Rizky telah berlatih angkat besi sejak kecil. Pihak keluarga mengaku bahagia atas perolehan Rizky Juniansyah yang berhasil menyabet medali emas Olimpiade 2024 Paris dari cabang angkat besi. Ditemui di rumah Rizky di Komplek Rumah Sakit Pemda Cipocok, Kota Serang, keluarga mengaku bangga dengan prestasi Rizky ini. Apalagi keluarga menyaksikan perjuangan Rizky yang sudah berlatih angkat besi sejak kecil. Saya tahu itu dari kecil, ya umur TK ya, sudah dilatih Pak ya. Kalau dari orang tua Rizky sendiri itu Pak, atlet juga, atlet angkat besi juga. Pak, ini gimana perasaan keluarga Pak Rizky yang semalam dapat juara? Waduh, bangga sekali. Bangga ya. Bangga sekali. Sebelumnya, Indonesia meraih emas perdana mereka di Olimpiade Paris 2024 dan emas ini datang dari cabang olahraga panjat tebing yang diraih oleh Fedrik Leonardo di nomor speed putra. Putra Olimpiade Paris 2024. 4.85 seconds. Yang pasti alhamdulillah saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena untuk pencapaian hari ini sangat luar biasa menurut saya dan saya senang, saya bahagia dan saya bangga. Harapan kedepannya bisa lebih berprestasi lagi dan juga pastinya panjat tebing Indonesia saya harap makin maju, makin kuat dan juga makin berprestasi di pentas internasional. Untuk masyarakat Indonesia, terima kasih doa dan dukungannya, kepercayaannya untuk tim panjat tebing Indonesia untuk membawa medali emas Indonesia. Terima kasih banyak. Kali ini men's speed climb. Fedrik Leonardo berhasil mempersembahkan medali emas pertama Indonesia dari cabang olahraga panjat tebing nomor speed putra di Olimpiade Paris 2024 dan prestasi tersebut membuat orang tua Fedrik Leonardo senang dan bangga. Kebahagiaan terpancar dari orang tua Fedrik saat ditemui di Gang Harapan, Jalan Tanjung Raya 2, Pontianak Timur, Kalimantan Barat. Di rumah terpampang sederet medali dan piagam ketika Fedrik ikut sejumlah kompetisi panjat tebing. Ayah Fedrik mengaku sangat senang dan menyebut meraih emas Olimpiade sudah menjadi cita-cita putra kebanggaannya ini. Ia menambahkan, Fedrik selalu minta didoakan setiap habis latihan. Bakat Fedrik pada dunia olahraga panjat tebing sudah terlihat sejak masih duduk di kelas 2 SMA. Karena ini kan memang yang dicita-citakan gitu. Juara di Paris itu, di Olimpiade Paris. Setiap habis latihan selalu minta didoakan gitu. Nah, jadi kami semua sekeluarga ini berdoa lah untuk Fedrik supaya bisa dapat meraih medali emas.
Presiden Joko Widodo mengapresiasi raihan medali emas dan perunggu di Olimpiade Paris 2024. Presiden berjanji akan memberikan bonus kepada atlet peraih medali. Ya, saya sangat senang, saya sangat mengapresiasi dan juga masyarakat saya kira semuanya senang semuanya terhadap perolehan emas dari Fredrik Leonardo di panjat tebing dan juga baru saja Rizky Juliansyah juga di angkat besi. Saya kira negara mengapresiasi, rakyat juga. Sementara itu pemirsa, Ketua Umum FPTI Yeni Wahid mengucapkan terima kasih atas perjuangan Fredrik Leonardo sampai akhirnya bisa menyumbangkan emas perdana untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Yeni juga mengucapkan terima kasih untuk masyarakat Indonesia yang terus mendukung para atlet. Dari awal mulus semua jalannya Fredrik. Karena dia menjadi juara dan tentu kita semua masyarakat Indonesia berterima kasih kepada Fredrik Leonardo, atlet dari Kalimantan Barat yang berhasil Indonesia positif yang telah kalian kirimkan kepada kami semua hari ini. Indonesia mendapatkan keberuntungan yang berhasil meraih medali emas pertama. Pemirsa, ribuan warga Palestina di Khan Yunis terpaksa melarikan diri ke daerah lain setelah militer Israel memerintahkan evakuasi massal. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan.